Halo, selamat datang kembali bersama saya Banon Gautama. Saya akan membacakan sebuah buku berjudul The Creative Thinking Handbook. Saya suka sekali baca buku soal-soal kreatif, biar kita tambah kreatif. Penulisnya namanya Chris Griffiths dan Melina Costi. Panduan langkah demi langkah menyelesaikan masalah bisnis Anda. Terima kasih telah mendengarkan, mengembangkan wawasan demi nusa dan bangsa, anak cucu, keluarga, dan teman-teman. Mohon maaf kekurangan saya, artikulasi, mungkin suara-suara yang gak perlu, ada suara AC di ruangan ini dan agak bergema. Mohon maaf, tapi kita tetap bisa terus belajar. Mari kita mulai. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Horas Sampurasun. Kita lewati kata pengantarnya, kita langsung ke isinya. Memangnya mengapa kita butuh ide-ide baru? Ini saya akan membacakan quotes dari Victor Hugo, novelis dan penyair Prancis dalam Histoire d'un crime. Orang bisa melawan serbuan tentara. Orang tidak bisa melawan serbuan ide. Pengetahuan bukan lagi kekuatan. Berapa kali Anda telah mendengar pengetahuan adalah kekuatan? Ada masa ketika memiliki informasi dan menjadi ahli dalam bidang Anda memberikan keunggulan besar. Melimpahnya pengalaman unik, pelatihan profesional, dan pengetahuan Anda membuat Anda lebih unggul dari orang lain. Kini hal tersebut tidak begitu berarti. Apa yang menjadi jelas dalam siklus yang cepat dan gila dari dunia saat ini adalah apa yang sebelumnya bekerja, sekarang sudah tidak bekerja lagi hari ini. Dan pengetahuan yang ada, walaupun masih berguna, tidak cukup untuk membuat kita berkembang. Bandingkan hidup saat ini dengan bagaimana kita hidup 30 tahun lalu. Hari ini cara makan kita berbeda, yaitu makanan yang praktis, masakan dari beragam budaya. Cara komunikasi kita berbeda juga, telepon genggam, surel, jaringan sosial, email. Cara belanja kita berbeda, online, supermarket besar yang serba ada. Cara kerja kita berbeda juga, teknologi dan mesin canggih. Pekerjaan yang sebelumnya tidak ada seperti pembuat aplikasi. Bahkan cara belajar kita berbeda. Lingkungan belajar virtual, papan tulis interaktif, penelitian internet, dan seterusnya. Daftar ini masih panjang. Hanya dalam 3 dekade kita hidup dalam dunia yang berbeda. Apa artinya? Ini berarti tidak peduli betapa cerdas atau berbakat diri kita harus bisa beradaptasi dan berevolusi, baik sebagai bisnis maupun individu. Dilemanya adalah, walau segala sesuatu di sekitar kita berubah, cara berpikir kita tidak banyak berubah. Kita menyelesaikan sebagian besar pekerjaan kita dengan asumsi-asumsi, sistem-sistem pola dan kepercayaan yang dengan hati-hati telah kita asah selama bertahun-tahun pengalaman kita, sehingga kita merespon tantangan dan peluang dengan strategi standar yang telah bekerja sebelumnya. Bagaimanapun juga kita dibayar untuk menyediakan semua jawaban. Namun permasalahan bisnis pada abad ke-21 mengandung terlalu banyak variabel dan hal-hal yang tidak diketahui yang tidak bisa dijawab hanya dengan pengetahuan yang sudah ada. Solusi-solusi yang sudah diuji coba di masa lalu tidak cukup untuk memecahkan masalah saat ini dan yang akan datang. Kita memerlukan pemikiran kreatif untuk menemukan cara-cara yang baru dan menarik untuk memecahkan mereka. Karena itulah, kreativitas adalah kekuatan yang baru. Sukses bukan lagi tentang apa yang kita ketahui, tetapi apa yang bisa kita ciptakan. Namun ketika tiba saatnya menjelajahi apa yang tidak diketahui dan menghasilkan ide-ide baru,
Kebiasaan berpikir konvensional kita mengecewakan kita sendiri. Mereka mengekang dengan berfokus pada apa yang sudah kita ketahui, bukannya menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Pada akhirnya, itu malah justru melakukan kesalahan berpikir karena cara berpikir konvensional berhenti mencari cara-cara inventif untuk mencapai target-target kita. Latihan berikut ini akan memperlihatkan pada Anda betapa mudah dan alaminya untuk mendasarkan pemikiran pada apa yang kita lakukan di masa lalu, alias tanda petik pengetahuan. Selamat mencoba. Aktivitas bulan-bulan dalam tahun. Sebutkanlah nama-nama bulan dalam satu tahun secepat yang Anda bisa. Saya rasa Anda mungkin bisa melakukannya dalam kurang dari 5 detik. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya begitulah. Sekarang sebutkan nama-nama bulan secara berurut berdasarkan alfabet. Tidak begitu mudah, bukan? Sumber Think Better Harrison 2008. Dengan pola yang normal, Anda bisa dengan mudah dan cepat menyebutkan nama-nama bulan. Namun tanpa pola itu, Anda harus benar-benar memikirkan informasinya. Anda dipaksa mengubah pola Anda yang biasa dan melihat situasinya dengan cara yang baru. Dengan melakukan ini, informasi tersebut menjadi lebih dinamis dan Anda bisa memperluas pemikiran Anda untuk membangun pola yang sama sekali baru. Berpikir adalah pekerjaan terberat yang ada. Mungkin karena inilah orang sangat sedikit yang melakukannya. Henry Ford, industrialis Amerika dan pendiri Ford Motor Company. Fokus dari buku ini adalah membuat Anda berpikir secara berbeda, dan saya akan meminta Anda berpikir seraya Anda membaca buku ini. Dalam bab-bab di buku ini ada metodologi, latihan, dan alat-alat yang akan membuat Anda keluar dari zona nyaman Anda. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk membantu Anda menguasai bias Anda dan berpikir dengan jelas, konstruktif, dan kreatif. Anda akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan Anda miliki saat itu juga jawabannya. Jadi saya sarankan Anda melepaskan pemikiran bahwa Anda adalah seorang ahli sebelum Anda melanjutkan membaca. Ini akan sangat membantu Anda. Berpikir secara berbeda adalah kunci untuk menemukan jawaban terbaik dan paling inovatif bagi tantangan bisnis Anda. Jadi Anda tidak hanya menyelesaikan hal-hal, tetapi menyelesaikan hal-hal dengan lebih baik. Ciptakan atau mati. Berdasarkan penelitian Profesor Yale School of Management Richard Foster, rata-rata harapan hidup suatu perusahaan yang terdaftar dalam S&P 500 Index turun dari 61 tahun pada 1958 menjadi hanya 18 tahun pada 2012. Sumber Innosight 2012. Foster juga memperkirakan bahwa dengan tingkat keluarnya perusahaan dari S&P 500 Index saat ini, 75% firma ternama Amerika Serikat pada 2027 akan diganti oleh perusahaan yang bahkan belum pernah kita dengar. Hal serupa juga terjadi di Inggris. Dari 100 perusahaan yang terdaftar di FTSE 100 pada 1984, hanya 24 perusahaan yang masih ada dalam daftar tersebut pada 2012. Ada pelajaran yang kejam dari angka-angka ini.
Jika suatu perusahaan tidak terus-menerus berinovasi dan memperbaharui diri mereka beresiko disingkirkan pendatang baru. Organisasi-organisasi besar yang kekuatannya sebelumnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian ilmiah kini kehilangan arah. Ada pepatah, jika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan terus mendapat apa yang selalu Anda dapat. Ini tidak lagi benar. Dalam ekonomi saat ini, jika Anda tidak berjalan maju, Anda bukan hanya diam di tempat, Anda tertinggal jauh di belakang. Ingat, Blockbuster, Compaq, BlackBerry, dan HMV, inilah perusahaan-perusahaan yang pernah sangat menjanjikan, tetapi telah lama tidak lagi berdaya. Sangat mudah untuk mengikuti jejak mereka jika Anda gagal melihat peluang yang ada di sekitar Anda. Bisnis-bisnis saat ini membutuhkan aliran tak henti atas ide-ide, sudut pandang, dan solusi baru untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus dan ketidakpastian. Wawasan-wawasan kreatif dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan industri dalam cara-cara baru dan berguna, dan untuk membuat lompatan yang berani ke dalam wilayah yang belum dipetakan. Masih ada profesional dan bisnis yang percaya kreativitas tidak memiliki substansi nyata. Mereka memandangnya sebagai dekorasi, sesuatu yang hanya berguna untuk mempercantik penampilan produk atau menghiasi reputasi perusahaan. Mereka sangat salah. Kreativitas bisa dan harus memiliki fokus dan target seperti operasi penting lain dalam bisnis. Dari HR ke keuangan ke pengembangan produk. Saya suka menyebut pendekatan yang berpikir maju dan menyeluruh ini sebagai kreativitas terapan. Melalui kreativitas terapan, Anda bisa menemukan ide-ide baru tentang penyebab-penyebab permasalahan. Ide-ide untuk membantu Anda menyelesaikan permasalahan tersebut. Ide-ide untuk membuat keputusan eksekutif yang umum, dan ide-ide tentang kemana Anda akan menuju selanjutnya. Pengetahuan tetaplah penting. Ia merupakan pilar penting dari proses kreatif. Anda perlu pengetahuan untuk membantu Anda menghubungkan informasi dan mengevaluasi ide-ide. Namun, nilainya terbatas tanpa penerapan yang kreatif. Kreativitas memungkinkan Anda menemukan pengetahuan baru dan ide-ide segar, dan ide-ide inilah yang akan mengubah status quo, sama seperti Google mengubah cara kita mengakses informasi. Netflix mengubah cara kita menonton TV, dan Twitter mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Terlepas dari ukuran atau lingkupnya, memproduksi ide-ide baru adalah hal yang akan membantu Anda membuat terobosan baru di bagian dunia Anda. Ide-ide membantu Anda menjawab berbagai pertanyaan seperti: bagaimana kita bisa mempertahankan lebih banyak pelanggan atau klien? Apa yang bisa menyebabkan permasalahan W? Bagaimana kita bisa mempersingkat proses-proses bisnis kita? Peluang-peluang apa yang bisa kita manfaatkan dalam tahun ini? Bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita dalam departemen X? Bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan Y? Pasar-pasar baru apa yang bisa kita masuki? Bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari perubahan dalam hukum ini? Fitur tambahan apa yang bisa kita tambahkan pada produk Z? Bagaimana saya bisa memotivasi tim saya? Sedikit demi sedikit, kekuatan kreativitas mulai diakui. Dalam laporan masa depan pekerjaan, The Future of Jobs, yang dipublikasikan pada 2016, Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, mengidentifikasi penyelesaian masalah yang rumit, pemikiran kritis, dan kreativitas sebagai
3 keahlian di dunia kerja yang paling penting dan paling dibutuhkan untuk sukses pada 2020 dan menyatakan dengan melimpahnya produk baru, teknologi baru, dan cara-cara bekerja yang baru, para pekerja harus menjadi lebih kreatif agar bisa meraih keuntungan dari perubahan ini. Gray 2016. Adobe melakukan survei pada 1.000 profesional yang bekerja penuh waktu dan mengenyam pendidikan di bangku kuliah dan menemukan kreativitas merupakan bagian penting dari pekerjaan modern. Dengan lebih dari 85% menyetujui bahwa pemikiran kreatif sangatlah penting untuk memecahkan masalah dalam karir mereka. Adobe 2012. 9 dari 10 pekerja setuju kreativitas diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi dan 96% percaya ia bernilai bagi masyarakat. Namun 32% tidak merasa nyaman dengan berpikir secara kreatif dalam karir mereka dan 78% berharap mereka punya keahlian kreatif yang lebih baik. Kesenjangan kreativitas. 82% dari perusahaan yang disurvei percaya ada hubungan kuat antara kreativitas dan hasil bisnis. Tetapi 61% manajer senior tidak menganggap perusahaan mereka kreatif. Hanya 11% setuju bahwa praktik kerja mereka saat ini sejalan dengan cara kerja yang kreatif. 10% merasa praktik kerja mereka berlawanan dengan apa yang dilakukan perusahaan kreatif. Sumber The Creative Dividend, Adobe 2014. Kita kehilangan kreativitas seiring bertambahnya usia. Sebagai anak-anak, kita jauh lebih kreatif daripada diri kita saat ini. Premis ini telah diuji berkali-kali sepanjang masa. Sebagai contoh, 1.600 anak usia 5 tahun diberikan ujian kreativitas yang digunakan NASA untuk memilih insinyur dan ilmuwan inovatif pada 1969. Dari semua anak ini, 98% meraih nilai yang sangat kreatif. 5 tahun kemudian, anak-anak yang sama, kini berusia 10 tahun, kembali diuji dan hanya 30% masih mencapai nilai yang sangat kreatif. 5 tahun kemudian ketika mereka berusia 15 tahun, hanya 12% yang mencapai kategori sangat kreatif. Namun yang lebih mencengangkan, 250.000 orang dewasa berusia di atas 25 tahun juga mengerjakan tes yang sama dan hanya 2% saja dari mereka yang mencapai nilai sangat kreatif. Lihat figur 0.1. Karena Anda membaca buku ini, saya rasa Anda ingin menjadi bagian dari 2% itu. Apa yang dibuktikan penelitian ini? Dalam kata-kata penulis inovasi Stephen Shapiro 2003, kreativitas karena itu bukanlah dipelajari, tetapi diajari untuk ditinggalkan. Kreativitas adalah kualitas yang bisa ditemukan dalam semua orang ketika mereka masih kecil, tetapi ia dengan cepat mati ketika kita mencapai usia dewasa. Sebagai anak kecil, Anda mungkin tidak memiliki masalah menggunakan imajinasi Anda. Jadi apa yang terjadi? Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Figur 0.1. Tes kreativitas NASA. T1. Berapa jam yang Anda habiskan untuk belajar matematika di sekolah? Sebagian besar orang yang telah menyelesaikan sistem sekolah standar akan menyatakan sekitar 5.000 jam. Apakah begitu pula dengan Anda? Berapa banyak dari waktu tersebut yang merupakan waktu yang berharga? Berapa banyak yang Anda ingat sekarang? T2. Berapa jam yang Anda habiskan untuk mempelajari kreativitas?
beberapa tidak sama sekali. Sebagian besar dari kita mempelajari kreativitas di luar sistem pendidikan. Apakah Anda pernah mengambil kelas inovasi 101? Di sekolah, kita memiliki begitu banyak batasan yang ditetapkan guru-guru kita. Sistem pendidikan berfokus pada melatih pemikiran kita untuk menyimpan dan menganalisis informasi, bukannya mengembangkan kemampuan kita untuk menghasilkan ide-ide baru dan mewujudkan mereka. Kita diajari untuk menghafal jawaban yang benar dan menggunakan solusi dan pengetahuan orang lain. Dan pada saat bersamaan, kita diajari untuk tidak mencari jawaban, solusi, dan pengetahuan kita sendiri. Tidak butuh waktu lama juga bagi kita untuk mempelajari bahwa kesalahan adalah sesuatu yang buruk. Ketakutan untuk salah membuat bahkan yang paling berani dari antara kita takut mengekspresikan diri kita dalam cara-cara yang sedikit tidak biasa atau berbeda. Ketika kita memasuki dunia bisnis, kita begitu terbiasa menetapkan batasan-batasan di sekitar pemikiran kita sehingga dengan cepat ini telah menjadi kebiasaan kita. Anak-anak kecil bisa menghasilkan solusi-solusi yang sangat baru karena mereka tidak diikat kebiasaan dan metodologi kaku yang mengekang orang dewasa. Mereka tidak memiliki hambatan mental seperti para orang dewasa. Pablo Picasso, seniman dan pelukis Spanyol, mengilustrasikan hal ini dengan sempurna ketika ia berkata, "Saya butuh waktu 4 tahun untuk melukis seperti Rafael. Tetapi seumur hidup dibutuhkan untuk bisa melukis seperti anak kecil." Pola pikir yang selalu terbuka, bersemangat, dan penasaran untuk melihat hal-hal yang berbeda adalah apa yang memaparkan anak-anak pada ide-ide baru, bukannya dikekang hambatan-hambatan. Pemikiran mereka tidak memiliki batas, bukannya mematuhi aturan, mereka menciptakan. Karena hilangnya kreativitas seiring berjalannya waktu ini, orang-orang biasanya percaya mereka bukanlah tipe yang kreatif. Cara pemikiran ini sangat merusak karena ini membuat mereka meragukan apakah ada gunanya untuk bahkan mencoba berpikir atau bertindak secara kreatif. Kreativitas adalah keahlian para seniman, desainer, musisi, dan orang-orang yang bergaya hidup bebas, dan bukan kita para profesional yang kaku. Beberapa dari kita tidaklah sangat atletis, tetapi jika kita mulai berlatih dan menjaga pola makan kita, dalam beberapa bulan kita akan menjadi jauh lebih bugar dan sehat. Begitu pula dengan kreativitas. Kita sebenarnya tidak kehilangan kemampuan kreatif kita seiring bertambahnya usia. Ini adalah kesan yang salah. Kreativitas kita hanya kurang gesit karena jarang digunakan. Berkat kepercayaan kita yang salah bahwa kreativitas tidak memiliki aplikasi yang praktis, seperti otot yang tidak pernah dilatih, kreativitas mati jika diabaikan. Dengan mempelajari kembali bagaimana cara bermain dan secara aktif mengusahakan perkembangan kreativitas dan mental, kita bisa menemukan kembali dan mengalami kembali keajaiban kreativitas yang kita kenal saat masih kanak-kanak. Bayangkan apa yang bisa Anda capai jika Anda bisa kembali ke tingkat kreativitas Anda ketika berusia 5 tahun. Berpikirlah tanpa kotak. Beberapa orang mengatakan, kreativitas adalah tentang bagaimana kita berpikir di luar kotak. Sementara orang lain menyatakan ini adalah tentang bagaimana menjadi kreatif di dalam kotak. Namun, bagaimana jika tidak ada kotak? Jika Anda bisa menyadari apa yang menjadi kotak Anda dan melenyapkannya, Anda bisa membuka aliran tak terbatas dari kreativitas. Kotak ini mewakili asumsi, kebiasaan, bias, dan alur berpikir normal Anda. Apple membuang kotak mereka ketika mereka mempertanyakan
Bagaimana jika kita mengembangkan telepon genggam tanpa keypad? Inilah momen keajaiban bagi Apple dan sukses tak terduga dari iPhone dengan layar sentuhnya yang besar dan desain yang seksi serta mulus yang dalam waktu singkat menyingkirkan pemimpin pasar global saat itu, Nokia, dari posisinya. Pada saat yang sama, semua pembuat telepon genggam yang lain tidak menyadari munculnya teknologi layar sentuh. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari asumsi yang ada tentang desain telepon genggam dan menganggap para pelanggan akan terus memilih telepon genggam dengan keypad fisik. Jika seperti saya, Anda telah menghadiri banyak sesi pertukaran pikiran, Anda akan tahu dari pengalaman itu bahwa membuang kotak bukanlah hal yang mudah. Mari lihat skenario tipikal ini. Studi kasus kesalahan pertukaran pikiran. Rapat pagi dengan rekan-rekan kerja Anda berjalan lancar. Anda mulai menghasilkan beberapa ide dan perlahan-lahan memasuki aliran pencetusan ide yang cukup lancar. Ide-ide praktis yang sangat biasa. Ide-ide yang gila, yang di luar nalar, dan beragam ide yang menarik. Rapat Anda tampak menjanjikan. Namun apa yang terjadi kemudian? Banyak hal bisa terjadi dan merusak perjalanan kreatif Anda dan tim Anda. Biasanya, ide-ide tidak lagi tampak menarik dan antusiasme orang-orang menghilang. Atau ide-ide menjadi sedikit terlalu gila dari yang bisa Anda terima, sehingga Anda memutuskan untuk mengambil pilihan yang aman dan tidak terlalu beresiko. Mari lakukan apa yang sedang kita lakukan, tapi lebih cepat dan lebih baik. Atau mari gunakan desain yang sama, tapi kali ini kita buat ia jadi berwarna ungu. Mungkin Anda atau anggota lain dari tim Anda secara otomatis mulai mengkritik dan menganalisis ide-ide, sehingga perhatian kalian teralih dari penciptaan ide-ide baru. Sudah ada yang melakukan itu. Pelanggan kita tidak akan menyukainya. Itu kan bukan gaya kita. Tapi bagaimana kita akan menghasilkan uang? Kita kan sudah melakukannya tahun lalu. Ini ide hebat. Tapi kita tidak memiliki cukup biaya untuk mewujudkannya. Atau mungkin kita terjebak dalam sudut pandang sangat negatif dan penuh ketakutan yang menghalangi kemampuan Anda untuk melihat potensi dalam ide-ide tertentu dan menyebabkan Anda mematikan semangat orang lain. Itu tidak akan pernah berhasil. Ini melawan kebijakan kita. Sepertinya itu sulit. Hal seperti ini tidak akan pernah dilakukan dalam industri sebelumnya. Ini hanya akan membuang-buang waktu. Terkadang Anda beruntung dan ide yang tepat muncul pada awal proses. Tidak ada gunanya melanjutkan sesi. Anda telah mendapat solusi yang sempurna, atau benarkah begitu? Anda mulai mewujudkan ide Anda hanya untuk menemukan bahwa Anda tidak memikirkannya dengan matang dan pada kenyataannya ide ini tidak akan bekerja. Anda tidak memberikan kesempatan pada saran-saran lain sebelumnya dan kini Anda terjebak dengan ide buruk yang harus diwujudkan, atau waktu dan energi yang berharga yang telah dicurahkan untuk mengelola ide buruk ini akan benar-benar sia-sia. Apapun alasannya, kotak Anda telah muncul dan menghambat kreativitas Anda. Anda perlu menyingkirkannya dan kembali ke jalan yang inovatif. Tidak ada kotak berarti pemikiran Anda bisa sepenuhnya terbuka ketika Anda menjalani prosesnya. Pikiran kita seperti parasut. Mereka hanya bekerja ketika dibuka. Seperti parasut. Jika pikiran Anda tertutup ketika Anda mencoba menjadi inovatif, cepat atau lambat Anda akan jatuh. Untuk membuka pikiran Anda perlu mengetahui apa yang menguncinya. Pikiran yang terbuka
tanpa kunci apapun sangatlah penting bagi kreativitas, khususnya pada tahap awal penciptaan ide. Ada banyak gembok dan hambatan mental yang perlu Anda waspadai, dan saya akan mendeskripsikan beberapa yang paling umum di bagian 1. Dalam bagian 2, Anda akan mempelajari strategi-strategi positif untuk mengurangi dampak mereka dan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Terkadang mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kreativitas dan inovasi, apa perbedaannya? Walau sebagian besar dari kita memiliki pemahaman intuitif atas apa artinya menjadi kreatif, ada banyak ketidakpastian ketika kita diminta mendefinisikan konsep ini. Sebelum menggerakkan otot-otot kreatif Anda, mengetahui dengan jelas apa sebenarnya arti kreativitas akan sangat membantu Anda. Terlepas dari banyaknya definisi kreativitas yang bisa Anda temukan di internet, tantangannya adalah mengidentifikasikan satu definisi umum yang bisa dipahami dan disepakati Anda dan tim Anda. Definisi yang disepakati bersama-sama memastikan semua orang memahami apa yang mereka lakukan dan membantu menetapkan arah kreatif bagi bisnis kalian. Jangan sungkan untuk menggunakan definisi saya atas kreativitas. Inkubator dan pengembang ide-ide baru yang lahir dari pengetahuan yang ada, yang berpadu untuk membentuk jalan saraf baru di dalam otak yang membawa Anda pada pemikiran pribadi yang orisinil. Ini mungkin bukanlah definisi yang paling mencengangkan, tetapi ini mendeskripsikan bagaimana kreativitas diekspresikan dalam cara yang dengan mudah bisa dipahami orang. Kreativitas adalah tentang menghubungkan hal-hal di dalam pemikiran Anda hingga Anda menemukan ide yang orisinal dan berguna. Steve Jobs, co-founder Apple, menjuluki prinsip itu sebagai menghubungkan titik-titik. Kreativitas dan inovasi seringkali digunakan secara bergantian, seakan-akan keduanya merupakan sinonim. Tetapi ada perbedaan yang penting di antara keduanya. Inovasi adalah pernikahan pemikiran kreatif dan logika yang masuk akal, yang ketika diaplikasikan bersama menciptakan solusi atau arah yang baru dan kemungkinan lebih baik untuk dijelajahi dan diwujudkan seseorang. Inovasi adalah keseluruhan paket. Kreativitas dan pemikiran logis dipadukan untuk memproduksi sesuatu yang berarti dan memajukan ide-ide. Dalam konteks ini, inovasi adalah proses yang terhubung, yang di dalamnya banyak aktivitas berpadu untuk mewujudkan suatu ide. Inovasi bisa berupa ide apapun yang menciptakan perubahan dan mendekatkan Anda pada target Anda. Ia tidak harus berupa perkembangan besar yang sangat penting dalam sejarah seperti microchip, mesin cetak, atau mesin mobil. Ide-ide transformasional ini adalah apa yang disebut Profesor Bisnis Harvard Clayton Christensen 1997 sebagai inovasi-inovasi disruptif dalam buku klasiknya The Innovator's Dilemma. Suatu inovasi bisa berupa tambahan yang tidak terlalu terlihat dan masih dianggap berharga, seperti perubahan kecil dalam layanan pelanggan atau proses pengelolaan inventory. Tidak peduli jika inovasi itu sudah dilakukan di tempat lain, jika ide ini baru dalam bisnis Anda, maka masih tergolong inovasi. Bersama-sama, perubahan-perubahan kecil tersebut bisa membuat perbedaan besar. Kreativitas terapan. Walau kita tahu pemikiran kreatif dan pemecahan masalah sangatlah penting bagi kesuksesan kita di dalam dunia bisnis, tidak banyak dari kita yang tahu bagaimana ini terjadi atau bagaimana menerapkannya. Sebagaimana akan segera Anda ketahui,
menjadi kreatif, bukan sekedar mengumpulkan orang untuk memainkan permainan pertukaran pikiran yang aneh dan menuliskan ide-ide di sticky notes atau flip chart. Pikirkan merek-merek paling inovatif di luar sana, seperti Amazon, Apple, Disney, Google, Microsoft, Samsung, Starbucks, Tesla, Toyota, Virgin. Sekarang pikirkan para jenius yang kreatif yang Anda kagumi. James Dyson, Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs, Thomas Edison, Rihanna. Bagi perusahaan-perusahaan dan individu-individu ini, kreativitas bukanlah sekedar hasil dari improvisasi dan keberuntungan. Jauh dari sekedar keberuntungan, ada metode-metode, struktur-struktur, dan pola pikir yang disengaja, yang dilibatkan dalam menghasilkan ide-ide baru. Misalnya, prinsip acuan di pusat inovasi Google adalah 10 kali berpikir, yaitu mencoba memperbaiki sesuatu sebesar 10 kali, bukan hanya 10%. Divisi Google X diciptakan untuk berfokus pada ide-ide penerobos batas dan kemajuan teknologi besar yang akan mengubah dunia, seperti mobil yang bisa menyetir sendiri. Google suka menyebut ini proyek menembak bulan atau moonshot. Studi kasus. Nintendo menyerahkan keberuntungan pada surga. Seperti Google, Nintendo percaya lebih baik mencoba hal baru daripada mencoba meniru kesuksesan kompetitor-kompetitornya. Nama Nintendo berarti menyerahkan keberuntungan pada surga, dan perusahaan ini melakukan hal tersebut dengan menggunakan strategi Samudra Biru untuk menciptakan ruang-ruang baru di pasar. Tempat perusahaan bisa berenang dengan bebas di perairan tanpa persaingan, jauh dari para kompetitornya di industri permainan. Strategi Samudra Biru adalah pendekatan pemasaran di mana daripada bersaing dengan sengit dengan para rivalnya dalam sektor pasar yang terlalu ramai, dalam kurung samudra merah yang berdarah-darah, Anda mencari samudra biru alias ruang baru di pasar tempat Anda bisa menghasilkan lompatan inovatif dalam nilai yang Anda tawarkan kepada pelanggan, seringkali dengan mengurangi biaya dan fitur yang tidak diperlukan. Mentalitas inilah yang melahirkan produk terbaru Nintendo Switch yang menarik perhatian sebagai konsol hibrida pertama yang bisa digunakan sebagai alat bermain home gaming center, sekaligus alat yang bisa dengan mudah dipegang dan dibawa-bawa, portable handheld device. Nintendo Switch sangat sukses, membuat rekor di Amerika Serikat dan Jepang sebagai konsol yang paling cepat terjual dan bahkan mengalahkan PlayStation 2 dalam cepatnya dan banyaknya orang yang menggunakannya sejak awal. Early adoption. Kuchera 2018. Struktur memungkinkan kreativitas bertumbuh. Kreativitas yang kacau dan tanpa henti hampir sama buruknya dengan tidak ada kreativitas sama sekali. Untuk mengubah cara kita melakukan hal-hal, kita perlu memulai dengan mengubah cara kita berpikir. Kita melakukan ini dengan mengatur strategi terkait proses berpikir kita. Sama seperti bisnis menciptakan strategi, sistem, dan proses untuk memfasilitasi kesuksesannya, pemikiran kita butuh strategi yang proaktif dan bertujuan, yang melaluinya kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Inilah saat proses pencari solusi dibutuhkan. Dalam kurung, Anda akan mempelajarinya dalam bagian 2. Pendekatan sistematis ini menambahkan keteraturan dan logika pada kreativitas, sehingga ia menjadi sesuatu yang praktis dan konkret dan bukannya gagasan yang mengawang-awang. Sepertinya yang barusan adalah pendahuluan. Ini baru bagian 1. Oke, kita mulai bagian 1. Berpikir tentang pemikiran Anda. Ini bab 1 sepertinya. Tadi pengantar dulu.
Oke, 1. Radar keputusan. Otak adalah organ yang mengagumkan. Otak mulai bekerja begitu Anda bangun tidur dan tidak berhenti bekerja sampai Anda tiba di kantor. Robert Frost. Pola-pola penumpul pikiran. Kutipan di atas mungkin diucapkan sebagai candaan, tetapi ini menyampaikan poin penting. Sebagian besar orang menjalani hidup sehari-hari tanpa menyadari proses pemikiran di balik setiap keputusan yang kita buat atau aktivitas yang kita lakukan. Kita menjalani hidup secara otomatis. Kita bangun tidur, berpakaian, pergi kerja, dan melakukan tugas sehari-hari kita tanpa memikirkannya. Ini karena otak manusia bekerja berdasarkan pola dan aturan yang diketahuinya. Otak kita senantiasa diserbu sangat banyak informasi. Jika ia mencoba mengevaluasi setiap data hingga detil terkecil secara langsung, ia tidak akan sanggup. Jadi untuk menangani hal ini, otak mengelompokkan informasi ke dalam pola atau aturan dan beroperasi di kelompok data tingkat tinggi daripada memperhatikan detil-detil terkecil. Perhatikan bagaimana kita memproses bahasa sebagai contoh. Ketika Anda belajar berbicara dan membaca, Anda menciptakan pola-pola bagi huruf, kata, dan kalimat. Seiring waktu, pola-pola ini menjadi begitu dikenal dan diingat otak Anda. Maka sekarang ketika Anda membaca halaman-halaman ini, Anda tidak perlu berhenti dan memikirkan apa yang Anda proses. Anda cukup mengelompokkan kata dan kalimat ke dalam pola yang Anda ketahui. Pola-pola standar kita sangatlah berguna dan praktis dalam sebagian besar hal. Mereka menjadikan berbagai hal lebih mudah dilakukan, khususnya hal-hal yang rutin dan membosankan. Ketika Anda berpakaian pada pagi hari, Anda tidak secara sadar memikirkan bagaimana cara memakai baju. Setelah Anda memilih apa yang hendak Anda pakai, Anda tidak perlu mengambil keputusan apapun seputar berpakaian. Anda hanya melakukannya. Secara otomatis Anda mengikuti pola cara berpakaian Anda. Proses yang sama terjadi dengan pola pergi ke kantor dan pola menyikat gigi. Sebagaimana bisa Anda perkirakan, pemikiran dan perilaku otomatis ini ideal untuk tugas rutin karena ini membuat kita menyelesaikan hal yang perlu dilakukan dengan cepat dan efisien. Misalnya, ketika Anda menemukan cara yang bekerja dengan sangat baik untuk menangani pelanggan yang menyusahkan dan menggunakannya berkali-kali dengan sukses, kita tidak perlu menghabiskan energi dan waktu untuk menciptakan solusi baru setiap kali kita menghadapi permasalahan yang sama. Pola rutin kita memperkenankan kita menjalani hidup sehari-hari. Namun, apakah ini bisa menjadikan kita sukses? Walau perilaku otomatis ini menghemat waktu dan usaha kita, mereka juga bisa membuat kita tidak melihat peluang lain. Pola-pola yang dikenali dan disimpan otak kita menjadi begitu tertanam dan sulit diubah, hingga kita terjebak dalam satu cara berpikir. Cobalah selesaikan aktivitas berikut ini. Aktivitas persamaan. Lihatlah persamaan berikut. 2 tambah 7 kurangi 118 sama dengan 129. Sebagaimana bisa Anda lihat, persamaan di atas tidak benar. Bisakah Anda menjadikannya benar dengan menambahkan satu garis lurus? Lihat jawabannya di halaman 272. Apakah Anda menemukan cara menjadikan persamaan di atas benar? Apakah Anda terkejut bahwa ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikannya? Inilah hal menarik tentang pola mental rutin Anda.
Mereka membuat Anda berpikir hanya ada satu jawaban yang benar dan hanya ada satu cara optimal untuk menemukan jawaban tersebut. Untuk tantangan apapun, ada beragam kemungkinan solusi dan cara menyelesaikannya. Jika Anda kesulitan menyelesaikan tantangan ini, itu mungkin karena pemikiran Anda tanpa sadar menerapkan pola pemecahan masalah angka yang membuat Anda mendekati tugas ini hanya dari satu pendekatan. Walau persamaan di atas tampak seperti tantangan matematika, jawaban yang dibutuhkan bersifat visual. Anda perlu menggeser fokus mental Anda dari angka-angka untuk melihat permasalahannya secara keseluruhan agar Anda bisa melihat jawaban-jawabannya. Pesannya jelas. Jika kita ingin menjadi seseorang yang begitu inovatif hingga mengejutkan dunia, terkadang kita perlu menginterupsi pola kita atau bahkan sepenuhnya melawan mereka. Dalam istilah kreatif, terlalu banyak rutinitas adalah kegilaan, yang didefinisikan sebagai melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Karena iklim kerja kita berubah dengan sangat cepat dan kita menemukan beragam jenis tantangan baru, kita perlu menjadikan pemikiran kita lebih hidup dan proaktif sehingga kita dapat mencari cara-cara baru untuk mendapatkan hasil. Karena itu, keahlian sesungguhnya dari kreativitas adalah kemampuan berpikir dengan tujuan. Metakognisi. Metakognisi berperan penting dalam menciptakan inovasi yang sukses. Istilah ini biasanya dipahami sebagai kegiatan berpikir tentang berpikir tentang berpikir. Tapi metakognisi adalah sesuatu yang lebih kompleks. Metakognisi adalah kemampuan mengontrol proses kognitif seseorang. Dan dalam beberapa penelitian, metakognisi disebut berkaitan dengan kecerdasan. Brodsky et al. 1987, Sternberg 1984. Menurut Sternberg 1986, halaman 24, tujuan yang mendasari metakognisi adalah mencari tahu bagaimana melakukan tugas tertentu atau serangkaian tugas dan memastikan tugas atau serangkaian tugas tersebut dilakukan dengan benar. Proses-proses ini melibatkan merencanakan, mengevaluasi, dan mengamati tindakan-tindakan pemecahan masalah. Sternberg menyatakan bahwa kemampuan mengatur sumber daya kognitif diri sendiri seperti memutuskan bagaimana dan kapan suatu tugas harus diselesaikan adalah kunci kecerdasan. Hendrik 2014. Karena itu, lebih dari apapun, metakognisi adalah tindakan mengaplikasikan suatu strategi terkait cara berpikir Anda untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Griffiths dan Costi 2011. Dalam konteks ini, metakognisi merepresentasikan tingkat tertinggi yang mungkin dicapai dalam berpikir. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini sering saya tanyakan pada peserta lokakarya atau konferensi saya. Apa jawaban Anda untuk setiap pertanyaan berikut? T. Apakah Anda berpikir tentang diet Anda? Apakah Anda berpikir tentang kebugaran Anda? Apakah Anda berpikir tentang penampilan Anda? Apakah Anda berpikir tentang pemikiran Anda? Jika Anda seperti sebagian besar orang, jawaban Anda untuk ketiga pertanyaan pertama kemungkinan adalah ya. Hanya pertanyaan terakhir yang cenderung mendapat respon berbeda-beda. Terkadang jawabannya adalah kadang-kadang, sometimes. Namun seringkali jawabannya adalah tidak. Disinilah letak masalahnya. Kita jarang atau tidak pernah berpikir tentang pemikiran kita. Untuk hal lain dalam hidup Anda, seperti kesehatan dan penampilan Anda, mungkin Anda telah merencanakan strategi dan proses yang diperlukan untuk mengatur mereka. Misalnya,
Anda mungkin merancang menu makan atau program olahraga untuk membantu Anda mencapai berat badan yang bugar dan ideal. Namun saya berani bertaruh, Anda jarang melakukan hal yang sama untuk pikiran Anda. Tentunya mengatur pikiran Anda seperti Anda mengatur hal lain dalam hidup Anda adalah sesuatu yang masuk akal. Mengaplikasikan strategi adalah kunci untuk melawan kecenderungan alami dan otomatis. Agar Anda tidak terjebak dalam inersia aktif alias menggunakan respon lama ketika muncul ancaman baru. Namun sebelum Anda bisa mengaplikasikan strategi, Anda perlu memahami kesesatan berpikir yang membuat Anda terjebak dalam pola dan kebiasaan lama. Jika tidak ditangani, kesesatan berpikir dapat melumpuhkan pemikiran kreatif Anda. Untuk memahami ini dengan lebih baik, bayangkan Anda berlari cepat secara normal, dengan kedua tangan dan kaki Anda bekerja dengan bebas. Lalu bayangkan Anda berlari dengan tangan kiri Anda terikat pada kaki kiri Anda. Akankah Anda sama efektifnya atau tidak seefektif sebelumnya? Anda akan jauh lebih tidak efektif tentunya. Walaupun Anda masih menggunakan setengah sumber daya lari Anda, yaitu satu tangan dan satu kaki. Pengurangan kekuatan dan efisiensi Anda jauh lebih besar dari 50%. Pengurangannya lebih mendekati 99% karena distribusi berat badan Anda berubah besar-besaran, meningkatkan kemungkinan Anda tersandung dan jatuh. Pembatasan seperti inilah yang kita lakukan pada diri kita ketika kita mencoba menjalankan strategi dan ide baru. Kita memberi begitu banyak pembatasan pada kemampuan kita untuk berpikir, hingga seringkali hasilnya adalah kita mencegah diri kita sendiri dari membuat terobosan baru. Letakkan pemikiran Anda di bawah radar. Sebelum saya menunjukkan bagaimana cara memberantas kesesatan berpikir dan membangun strategi seputar pemikiran Anda perlu mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Anda dan rekan kerja Anda membuat keputusan. Radar keputusan yang kami desain sebagai alat analisis karakter psikologis dan perilaku profiling akan membantu Anda mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam cara berpikir Anda, memetakan dasar-dasar kemampuan berpikir Anda sehingga Anda bisa mengembangkan cara berpikir Anda agar lebih produktif dan membangun situasi pengambilan keputusan yang seimbang bagi Anda dan tim Anda. Figur 1.2 radar keputusan. Di sini gambarnya seperti persegi 1 2 3 4 5 persegi 5. Nomor 1 pemahaman, 2 ide, 3 pertimbangan, 4 analisis, dan 5 arah. Alat ini terdiri dari serangkaian pertanyaan pilihan ganda untuk menganalisis kemampuan pengambilan keputusan Anda berdasarkan 5 faktor. 1. Pemahaman, yaitu kemampuan mendefinisikan dan memahami suatu permasalahan atau tantangan. 2. Ide, pemikiran yang bersifat menghasilkan atau mengembangkan sesuatu yang memfasilitasi terbentuknya ide-ide baru. 3. Pertimbangan, keahlian mental seputar pembentukan kesimpulan berdasarkan pertimbangan logis dan akal sehat dengan cara memikirkan sesuatu secara logis, objektif, dan bijaksana dalam konteks kebiasaan berpikir Anda secara keseluruhan. 4. Analisis, kemampuan menyortir, menyaring, dan memilih alternatif dengan kemungkinan terbaik untuk menghasilkan hasil yang sukses berdasarkan kriteria yang ditentukan. 5. Arah, kemampuan mengambil keputusan yang telah dibuat dan menyampaikan hasil yang sukses. Pikirkan bagaimana Anda menangani situasi dan permasalahan, lalu kerjakan tes ini.
Jawablah pertanyaannya dengan jujur tanpa berpikir terlalu keras mengenai respon Anda. Gunakan sekitar 20 menit untuk menyelesaikan tes ini. Kerjakan evaluasi radar keputusan di sini. Yaitu ada link yang disertakan, https decisionradar.opengenius.com. Setelah menyelesaikan tes ini, Anda akan menerima hasil evaluasi berdasarkan kelima faktor berupa angka yang masing-masing bisa dicocokkan dengan gradasi warna di radar. Semakin dekat dengan warna hijau, bagian luar radar semakin baik. Sementara hasil dalam warna merah bagian dalam radar mengindikasikan area yang perlu diperbaiki. Catatan, gambar buku ini tidak berwarna, tetapi Anda bisa melihat warna radar keputusan di layar dan di lembar cetakan. Radar Anda merefleksikan bagaimana Anda mengambil keputusan dalam situasi profesional dan mungkin terlihat seperti contoh dalam figur 1.3. Misalkan, pemahaman 49%, ide 33%, pertimbangan 38%, analisis 58%, arah 34%. Dari contoh ini dapat kita lihat individu ini memiliki hasil yang cukup rendah untuk ide 33%, pertimbangan 38% dan arah 34%, yang berarti kemampuan mereka kurang berkembang di area-area ini. Dengan informasi ini, dengan mudah kita dapat menentukan aspek apa dari proses berpikir mereka yang paling perlu dikembangkan. Radar ini memetakan dengan tepat di area mana mereka perlu memfokuskan upaya mereka dan meluangkan waktu lebih lama di bab dalam buku ini sesuai area yang perlu mereka kembangkan akan menguntungkan mereka. Poin penting. Poin penting ini seperti kesimpulan bab 1 begitu ya. 1. Di rumah dan tempat kerja, kita belajar untuk bergantung pada pola dan aturan rutin untuk memandu perilaku kita dan menjadi efisien. Sayangnya, pola-pola lama ini tidak sanggup memandu kita saat kita perlu berpikir secara berbeda. Misalnya, kita mungkin hanya menyadari cara yang terlihat jelas untuk memahami suatu masalah atau terjebak dalam cara-cara yang familiar dan nyaman dalam mencari solusi. 2. Menjadi lebih bugar dan sehat bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu membutuhkan strategi sebagaimana cara Anda berpikir jika Anda berencana meningkatkan kemampuan kreatif Anda untuk memunculkan ide-ide yang lebih baik. 3. Metakognisi bukanlah sekedar berpikir tentang berpikir. Metakognisi adalah tindakan merancang strategi mengenai bagaimana Anda berpikir untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. 4. Kerjakan tes radar keputusan untuk mengetahui bagaimana Anda berpikir. 2. Ini bukan bagian 2 tapi pecahan dari bab 1, yaitu tema kedua, sesat berpikir yang umum. Pemikiran selektif membunuh kreativitas dan keputusan cerdas. Jika sesi pertukaran pikiran atau brainstorming Anda tidak berhasil, jika Anda tidak mendapat cukup ide atau Anda tidak mendapat ide-ide yang tepat, Anda mungkin terjebak dalam pola pikir yang tidak membantu atau ternoda. Anda dan tim kemungkinan besar tidak menyadari hal ini. Otak kita bisa melakukan hal-hal mengagumkan, tapi dalam situasi tertentu mereka juga bisa sangat mengecewakan kita. Ada banyak bukti dalam bidang psikologi yang mengindikasikan bagaimana kita memiliki kesalahan dalam pemikiran kita ketika membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Ilmu perilaku secara terbuka mengakui kita tidak hanya terkadang irasional, tetapi kita dapat dipastikan akan bertindak irasional. Pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman
telah menyorot beragam kesalahan berpikir, pengambilan jalan pintas mental, dan bukannya berpikir dengan teliti dalam membuat keputusan, heuristics, dan bias dalam bukunya yang mengagumkan Thinking Fast and Slow, Kahneman, 2011. Dalam 3 bab selanjutnya, saya akan menggunakan latihan pertanyaan dan permainan untuk menyingkap kekurangan yang mengintai dalam pikiran Anda dan menyadarkan Anda akan kesesatan cara berpikir Anda. Seraya mempelajari berbagai tipe kesesatan berpikir, tanyakan pada diri Anda apakah Anda pernah mengalami pemikiran dan pengalaman yang sama atau sejenis. Cobalah mengingat kejadian apapun saat kesalahan mental Anda mungkin telah menghalangi Anda dari menyelesaikan suatu masalah dengan sukses. Kesesatan berpikir kita cenderung jatuh dalam salah satu dari 3 jenis pemikiran. 1. Pemikiran selektif adalah kecenderungan memvalidasi ide tertentu dan mengabaikan yang lain. Misalnya lebih memihak ide-ide yang kita sukai. 2. Pemikiran reaktif adalah kecenderungan bereaksi terhadap pengaruh, kejadian, atau ide yang ada, seringkali dengan terlalu terburu-buru. 3. Pemikiran asumtif adalah kecenderungan menerima suatu kepercayaan, persetujuan, atau ide sebagai kebenaran, seringkali tanpa bukti, biasanya berdasarkan pengalaman sebelumnya atau pengetahuan umum. Selektif, reaktif, dan asumtif adalah jenis pemikiran yang berguna ketika digunakan pada waktu yang tepat. Namun menggunakannya pada waktu yang salah, seperti ketika Anda perlu berpikir tanpa batas dan menghasilkan ide-ide cemerlang, secara drastis menghambat Anda. Misalnya, beraksi pada situasi dan mengambil keputusan dengan cepat sangatlah penting untuk memenuhi syarat paling mendasar dalam bertahan hidup dan menghindari situasi berbahaya. Namun, cara berpikir ini tidak begitu produktif ketika Anda perlu membuat keputusan strategis penting dan harus menjelajahi pilihan-pilihan Anda secara mendalam. Ini adalah quotes dari Émile Chartier, filsuf Prancis. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada suatu ide ketika hanya satu ide ini yang kita miliki. Saya ulangi, tidak ada yang lebih berbahaya daripada suatu ide ketika hanya satu ide ini yang kita miliki. Jika saya harus memilih satu aspek pemikiran manusia yang paling merusak dalam proses pertukaran pikiran dan pembuatan keputusan, saya akan memilih pemikiran selektif. Ketika orang mencetuskan apa yang menurut mereka adalah suatu pilihan atau keputusan hebat, apa yang mereka lakukan? Mereka segera mencari bukti pendukung. Sebagai manusia, kita jarang mencari bukti yang menyatakan diri kita salah. Namun, menemukan bukti yang tidak mendukung pemikiran kita sama pentingnya dengan mencari bukti pendukung apakah kita mengambil keputusan yang benar tentang produk baru apa yang akan diluncurkan atau pasar baru yang akan ditembus. Gagal melakukan hal ini dapat dengan mudah berakhir dengan pilihan yang buruk dan kesalahan yang mahal. Seperti filter pada lensa kamera yang hanya memungkinkan cahaya tertentu menembusnya. Pemikiran selektif menyebabkan kita menerima atau menolak ide dengan cepat berdasarkan apakah ide tersebut sesuai dengan paradigma kita atau tidak. Studi kasus. Kita tidak membeli buku untuk memperoleh informasi. Penelitian meta-analisis oleh Asosiasi Psikologis Amerika pada 2009 menelaah sejumlah laporan penelitian mengenai bias konfirmasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
orang hampir 2 kali lebih mungkin mencari informasi yang mendukung pandangan mereka daripada mencari informasi yang bertentangan dengan pandangan mereka. Hart et al. 2009. Coba pikirkan, apa yang kita pilih untuk kita baca? Buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang kita setujui pandangannya. Selama pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008, Valdis Krebs di orgnet.com menganalisis tren belanja di Amazon. Ia menemukan orang-orang yang telah mendukung Obama adalah orang-orang yang sama yang membeli buku-buku yang mengulas Obama secara positif, dan sebaliknya. Orang-orang yang tidak menyukai Obama adalah orang-orang yang membeli buku yang mengulas Obama secara negatif. McRaney 2010. Penelitian Krebs menekankan fakta menarik. Kita bukan membeli buku untuk memperoleh informasi, melainkan konfirmasi. Kita bisa menjadi korban dari beberapa jenis pemikiran selektif. Perhatian selektif. Anda melihat apa yang Anda harapkan akan Anda lihat. Ketika Anda menonton sepak bola, seberapa sering Anda merasa wasitnya bias dan merugikan tim yang Anda dukung? Ingatan selektif. Anda hanya mengingat apa yang ingin Anda ingat. Ingatan kita lebih lemah daripada yang kita kira. Apakah Anda menyadari bagaimana 2 orang bisa mengingat kejadian yang sama secara berbeda? Anda ingat liburan menyenangkan ke pantai tahun lalu? Pasangan Anda, oh liburan itu tidak menyenangkan, buruk sekali. Kalian berdua bisa berargumen hingga mati tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sebenarnya ingatan Anda tentang peristiwa tersebut selektif. Observasi selektif. Anda menerima sebagian informasi yang mendukung posisi Anda dan mengabaikan argumentasi yang bertentangan. Atau sederhananya, Anda menganggap semua yang mendukung pemikiran Anda valid dan mengabaikan semua yang bertentangan dengan pemikiran Anda. Dengan observasi selektif, Anda dapat membuktikan apapun yang Anda inginkan jika Anda menghabiskan cukup waktu untuk mengerjakannya. Dokter, akuntan, dan politisi cenderung terjebak dalam kesesatan berpikir ini. Bias yang mengikat. Pemikiran selektif dapat menyusup dalam pemikiran kita, mengacaukan pertimbangan kita, dan membunuh kreativitas kita dalam banyak cara. 1. Mengabaikan fakta. Salah satu tanda utama dari pemikiran selektif adalah mengabaikan bukti yang ada di depan Anda. Pada 1920-an, perusahaan motor Ford memproduksi lebih dari 60% kendaraan bermotor di Amerika Serikat dan lebih dari setengah kendaraan bermotor di seluruh dunia. Henry Ford Model T sangat sukses. Itu adalah mobil bagi masyarakat umum dan memiliki daya tarik sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, keinginan dan kebutuhan pelanggan mulai berubah. Pelanggan memiliki lebih banyak uang dan waktu luang, dan mobil bukan lagi sekedar alat untuk membawa mereka dari titik A ke B, melainkan simbol status. Ada cukup bukti atas perubahan-perubahan ini pada saat itu, yaitu pelanggan ingin lebih banyak warna, variasi, dan kustomisasi. Namun Henry menyangkal adanya perubahan ini. Ia begitu mencintai produknya hingga ia memilih untuk mengabaikan fakta-fakta dan kehilangan pemahaman atas pasarnya. Tetlow 2010. Memang Henry terkenal atas ucapannya, semua pelanggan bisa mendapatkan mobil dalam warna yang ia inginkan, selama warna itu hitam. Dan ia berkeras menjaga biaya dan harga tetap rendah dengan menawarkan
fitur yang terbatas antara 1924 dan 1925. Pasar berkembang, tetapi bagian yang dikuasai Ford berkurang dari 54 menjadi 45%. Henry bahkan memecat eksekutif yang berani mengirimkan laporan sebanyak 7 halaman pada 1926 yang memperingatkannya tentang situasi yang mencemaskan tersebut. Sementara General Motors berkembang pesat. Mereka mulai menawarkan mobil dalam beragam warna dan fitur-fitur tambahan. Mereka juga menyediakan kredit yang panjang untuk menjadikan mobil mereka lebih terjangkau dan berbeda dari yang lain dengan menawarkan pelanggan rangkaian produk mereka seiring pertambahan usia dan pemasukannya. Tidak seperti strategi mobil universal Ford, strategi General Motors adalah satu mobil untuk setiap dompet dan tujuan. Kebutaan Henry Ford berasal dari keyakinannya bahwa ia mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kecintaannya pada produk atau idenya. Pada akhirnya ia harus menutup pabrik utamanya selama hampir setahun untuk memperbaharui dan mendesain ulang model mobilnya. Ini berarti tidak ada kompetitor bagi General Motors untuk menjadi pemimpin pasar dan membuka peluang pasar bagi Chrysler. Walaupun Ford berhasil meraih sukses kembali dengan model A yang baru, perusahaan tersebut tidak pernah memiliki kembali dominasi pasar yang dulu pernah mereka miliki. 2. Jawaban yang benar. Waktunya mengerjakan latihan lain. Aktivitas, jatuhkan baloknya. Lihatlah gambar di bawah yang menunjukkan seseorang memegang sebalok kayu. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada balok kayu tersebut ketika orang itu melepaskannya? Ada gambar di buku ini, gambarnya seperti sketch gitu. Tangan kiri memegang balok kayu, tapi karena buku ini tidak berwarna, jadi sketch hitam putih begitu. Jawabannya bisa Anda lihat di halaman 273 di bagian lampiran. Waduh, lompat sekali. Bagaimana jawaban Anda? Kalau jawaban saya, tunggu ya. Jawaban saya, kalau balok ini jatuh, dia pasti akan terpental tergantung di mana jatuhnya. Kalau jatuhnya di kasur ya empuk, kalau jatuhnya di lantai yang seperti ubin tentu ya menggelinding-gelinding gitu kan. Kalau jatuhnya di air mengapung begitu. Sesuai perkiraan, sebagian besar orang menjawab balok kayu tersebut akan jatuh ke lantai. Wah, saya belum tentu ya kan. Ternyata saya kreatif bos. Ya tentu saja karena saya ya begitulah. Anda tahulah. Walau jawaban ini benar dan tepat mengingat hukum gravitasi, ingatlah ini bukanlah satu-satunya jawaban brainstorming. Oh ya betul, bisa jadi balok kayu ini jatuh di ruang angkasa ya kan. Begitulah. Teka-teki ini memperlihatkan betapa mudahnya memberikan jawaban yang paling jelas berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki dan mengabaikan kemungkinan lain yang tidak cocok. Dalam latihan jatuhkan baloknya, kita melihat bagaimana pemikiran selektif menyebabkan kita berhenti berpikir ketika telah menemukan jawaban kita. Tidak ada yang luar biasa tentang hal ini. Ini sangatlah normal. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan dan lingkungan kerja kita dirancang untuk mengajarkan kita menemukan satu jawaban yang benar, satu ide atau proposal utama. Dan dalam proses ini, kita diajari untuk tidak mengeksplorasi banyaknya kemungkinan untuk menelaah permasalahan secara kreatif. Pemikiran satu jawaban telah begitu tertanam dalam proses mental kita. Namun ini tidak sesuai kenyataan dalam hidup dan juga bisnis. Sebagian besar situasi memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam aktivitas di atas, setiap jawaban sama benarnya. Ini hanya bergantung pada sudut pandang Anda. Begitu pula dengan keputusan bisnis. Ada banyak jawaban benar, tetapi kita cenderung berhenti dengan satu jawaban yang paling sesuai dengan sudut pandang kita. Kita menghilangkan fleksibilitas kita ketika kita melakukan hal ini, dan ini menghambat kemungkinan kita menciptakan sukses dalam dunia yang senantiasa berubah.
Dalam masyarakat masa kini yang senantiasa berubah dengan sangat cepat, semua ide yang benar pada akhirnya akan menjadi salah. Tiga, terikat pada satu ide favorit. Sama seperti Anda seharusnya tidak berhenti pada satu jawaban, Anda juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu terikat pada ide favorit Anda. Ini adalah ide paling jenius yang terpikir oleh Anda di awal sesi pertukaran pikiran dan yang terus Anda unggulkan selama proses pembuatan keputusan. Bahkan meskipun ide itu tidak lagi terlihat begitu cemerlang dalam rancangan yang lebih besar, Anda tidak perlu saya beritahu mengapa ini adalah ancaman bagi kreativitas Anda. Ketika Anda menjadi terlalu sayang pada ide hebat pertama yang terpikir oleh Anda, terlepas dari apakah itu adalah dugaan, formula, produk, atau strategi, akan sulit bagi Anda untuk melihat kemungkinan solusi lain. Keseluruhan proses kreatif tidak lagi dinamis dan Anda menjadi terjebak dalam pemikiran penuh harap. Otak Anda menjadi tak bisa berpikir dengan bebas karena ia dipenjara satu ide yang Anda tak mau lepaskan. Selama hampir satu abad, tidak ada perusahaan yang berhasil mengomersialkan kamera seperti Kodak. Beberapa terobosan mereka adalah kamera Brownie pada 1900, film berwarna Kodachrome, dan kamera Instamatic yang mudah digunakan. Hal yang tak bisa mereka bayangkan adalah betapa cepat dan tanpa belas kasihannya kompetitor digital menjadikan produk mereka tidak lagi relevan. Mereka begitu mencintai rangkaian produk berbasis film hingga mereka tidak melakukan apa-apa ketika perkembangan fotografi dan percetakan digital, perangkat lunak, file sharing, dan aplikasi pihak ketiga merevolusi pasar. Sejak saat itu, Kodak telah mencoba merambah ke industri farmasi, memori chip, pencitraan digital untuk keperluan medis, healthcare imaging, dan manajemen dokumen, tetapi tidak pernah berhasil menikmati sukses seperti sebelumnya. Pada 2010, harga sahamnya 96% di bawah nilai tertingginya pada 1997. Newman 2010. Kodak membuat kesalahan klasik dengan terlalu mencintai ide favorit mereka, yaitu film. Ini sangat merugikan mereka karena mereka gagal melihat ada ide lain yang bisa bekerja lebih baik. Namun ini tidak berarti Anda harus membuang ide favorit Anda. Lakukan eksplorasi dan pencarian fakta yang memadai untuk memastikan itu adalah ide yang benar terlebih dulu. 4. Ditipu ekspektasi. Ditipu ekspektasi. Lakukan aktivitas berikut. Aktivitas. Saya cinta Paris. Ada gambar figur 2.2, saya cinta Paris. Gambarnya segitiga, tapi di dalam segitiga ini ada tulisan yang paling atas itu kata-katanya cuma satu, yaitu saya. Di bawahnya ada satu kata lagi, cinta. Di bawah kata cinta ada dua kata, Paris pada. Di bawah kata Paris pada ada kata-kata pada musim semi. Akhirnya saya cinta Paris pada musim semi. Ada dua kali padanya. Kalimat apa yang ada di dalam gambar di atas? Saya cinta Paris pada musim semi. Benarkah begitu? Atau apakah kalimat ini yang ada di dalam gambar? Saya cinta Paris pada musim semi. Otak Anda tidak berekspektasi melihat kata pada sebanyak 2 kali dan melewatinya. Karena itu Anda ditipu ekspektasi Anda sendiri. Ini kalau ada bahasa Inggris ya, mungkin bukunya adalah buku bahasa Inggris sehingga kata-katanya mungkin lain. Sehingga saya tidak ditipu sama ekspektasi karena saya tidak berekspektasi apapun. Oke, kita lanjut. Pemikiran selektif berjalan seiring ekspektasi kita. Yaitu kita melihat apa yang kita kira akan kita lihat.
Penelitian menarik tentang hal ini dilakukan oleh Lidwin van de Wijngaert di University of Twente di NCD, Belanda, dengan rekan-rekan kerja dari Utrecht University. Simonite 2009. Ia menunjukkan video klip di televisi berdefinisi standar yang sama kepada 60 orang. Sebelum memperlihatkan video klip tersebut, ia memberitahu setengah dari 60 orang tersebut mereka akan melihat tampilan yang lebih jelas dan tajam berkat teknologi berdefinisi tinggi, HD, HD. Ia memperkuat sugesti ini dengan memasang poster, memberikan pamflet, dan menghubungkan kabel yang sangat tebal ke layar. 30 orang lainnya diberitahu mereka akan melihat tampilan DVD normal. Setelahnya, 60 orang tersebut diminta menyelesaikan kuesioner. Hasilnya, orang-orang yang diberitahu akan melihat tampilan HD melaporkan mereka melihat gambar-gambar berkualitas tinggi. Mereka tidak menyadari mereka menonton TV biasa. Maka Lidwin van de Wijngaert bisa mengkonfirmasi bahwa partisipan tidak dapat membedakan tanda-tanda digital dan berdefinisi tinggi. Mereka melihat apa yang mereka kira akan mereka lihat. Ini adalah contoh lain bagaimana pemikiran selektif menyebabkan Anda mengalami penglihatan selektif. Wow, saya ulangi. Pemikiran selektif menyebabkan Anda mengalami penglihatan selektif juga. 5. Keengganan untuk rugi. Apakah Anda siap menyelesaikan teka-teki selanjutnya? Aktivitas lempar koin. Bayangkan saya akan melempar sebuah koin. Jika Anda kalah, Anda harus membayar saya $100. Wow, ini 100 pound sebetulnya, lambangnya pound. Berapa jumlah minimum yang perlu Anda menangkan untuk menjadi taruhan ini menarik? Jawaban yang bijaksana tentunya di atas 100 pound. Kalau di Indonesia kira-kira misalkan 500.000 gitu ya. Kalau kita kalah, kita bayar dia 500.000. Namun jika Anda netral terhadap resiko, Anda seharusnya rela bermain untuk mendapat 500.000, tidak lebih tidak kurang. Ketika ahli perilaku keuangan James Montier melakukan tes ini pada 600 pengelola dana dalam dolar Amerika Serikat, responnya pada umumnya lebih tinggi dari $100 dengan rata-rata sedikit di atas $200. Montier 2010. Ini berarti para pengelola dana merasa mereka perlu menang sebanyak 2 kali lipat nilai kemungkinan kerugian mereka untuk menganggap ini taruhan yang baik. Secara keseluruhan, kebencian orang untuk merugi bernilai 2 hingga 2,5 kali lebih besar dibanding kesenangan karena meraih keuntungan yang setara. Sebuah konsep yang dikenal sebagai keengganan untuk rugi, dalam kurung loss aversion. Istilah ini diperkenalkan pada 1979 oleh ekonom Yale Daniel Kahneman dan Amos Tversky, dan ini menjelaskan banyak hal aneh seperti mengapa ancaman biasanya lebih mempengaruhi motivasi kita daripada kesempatan. Mengapa sering kali kita lamban menjual investasi yang telah kehilangan nilainya, dan mengapa sebagian besar waktu kita habiskan tanpa melakukan apa-apa. Karena secara psikologis kita kurang memandang penting keuntungan yang bisa kita dapatkan dibanding kerugian yang mungkin terjadi. Kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa dibanding melakukan sesuatu. Keengganan untuk rugi muncul setiap saat dalam bisnis. Perubahan dalam status quo organisasi biasanya sedikit banyak menghasilkan keuntungan dan kerugian. Masalahnya, pemikiran selektif seringkali mendorong kita memilih hal-hal yang menghindari aspek-aspek negatif. Situasi saat ini atau status quo dijadikan titik acuan, dan perubahan apapun dari status quo dianggap kerugian. Situasi baru selalu tampak tidak pasti.
Jika Anda ingin memulai suatu bisnis, Anda harus menghadapi kemungkinan kehilangan pemasukan yang tetap dan pasti, dan inilah yang menyebabkan sebagian besar orang mengurungkan niatnya. Namun keuntungannya bisa saja lebih besar dari apa yang Anda bayangkan. Seperti bias konfirmasi, keengganan untuk rugi adalah jebakan pemikiran selektif. Ia menjadikan Anda tetap berada di posisi Anda saat ini, tidak melakukan apapun dan tidak pergi kemanapun. Periksalah kebiasaan Anda. Apakah keengganan untuk rugi menghentikan Anda mencari dan menciptakan peluang secara aktif? Apakah Anda melebih-lebihkan resiko tindakan tertentu dan meremehkan keuntungan yang mungkin Anda dapatkan? Poin penting dari yang kedua ini, kesimpulannya. Pemikiran selektif adalah Anda lebih memperhatikan informasi yang mendukung apa yang sudah Anda percayai sebagai kebenaran atau yang ingin Anda percayai sebagai kebenaran, seraya mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pemikiran Anda. Jenis sesat pikir ini menyebabkan Anda, 1. Menyangkal dan mengabaikan fakta yang jelas-jelas ada. Anda menghindari menanyakan pertanyaan yang kritis dan mengabaikan informasi baru yang bisa menentang ide atau informasi favorit Anda. Dalam kurung bias konfirmasi. 2. Berhenti pada jawaban benar pertama sehingga Anda tidak menemukan jawaban-jawaban lain yang bisa Anda dapatkan jika Anda mencarinya. 3. Menjadi terlalu menyayangi ide favorit Anda, bahkan jika ide itu sebenarnya tidak terlalu bagus. 4. Dibodoh-bodohi ekspektasi Anda sendiri. Anda menafsirkan masa depan berdasarkan apa yang Anda harapkan akan terjadi, sehingga Anda tidak siap menghadapi apa yang sebenarnya terjadi. 5. Menghindari mengambil resiko karena takut akan merugi, dalam kurung loss aversion, dibanding termotivasi dengan apa yang bisa Anda dapatkan. Anda lebih khawatir tentang kerugian yang mungkin Anda alami. Akibatnya, Anda menghindari kesempatan menarik dan menolak saran-saran inovatif. Oke, sampai di sini dulu aja pembacaan buku ini. Selanjutnya kita akan bersambungnya di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Keren juga ini bukunya. Saya suka soalnya hal-hal yang kreatif, karena saya bekerja di dunia kreatif dan saya harap Anda tetap kreatif dengan tetap melakukan kesalahan-kesalahan dan terus bertumbuh. Dan semoga saya tidak loss aversion, takut untuk merugi. Karena dunia selalu berubah, kehidupan tidak mungkin tidak berubah. Setiap detik adalah perubahan. Terima kasih telah mendengarkan dan terus mengembangkan wawasan belajar. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum, Sampurasun, Horas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.